Welcome to Transformation Church. Halo Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di TC Online Gathering hari ini. Doa kami tentunya Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Tak terasa kita akan segera mengakhiri bulan pertama di tahun ini dan bahkan 2 hari lagi sudah Chinese New Year Celebration. Perayaan ini mengingatkan kita kembali untuk benar-benar menghargai keberadaan dan kehadiran keluarga kita. Suami istri, orang tua, anak-anak, dan orang-orang yang kita kasihi. Betapa setiap pribadi mereka adalah berkat dan anugerah terbaik dari Tuhan bagi kita. Itu sebabnya TC Gathering hari ini akan mengambil tema There's No Place Like Home. So get ready for the Word of God from our pastor today. And now let's bring our best and worship God with all of our heart. Shalom, hari ini kami bersuka cita sebab Engkaulah yang hadir bagi setiap kami. Mari naikkan setiap pujian dan penyembahan-Mu bagi Dia. Amin. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah Kau Allah yang besar Tuhan. Amin. Mari umat Tuhan sama-sama kita mau katakan, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta. Katakan surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Amin. Biar setiap sorak-sorai pujian kami yang terbaik kami berikan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya saat ini Tuhan, kami mau duduk diam
Kami mau menantikan hadir-Mu Tuhan bagi setiap kami. Biar Engkau yang memenuhi setiap hati kami Tuhan. Mari datang di hadapan Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Oh, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu mendengar wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan
Nyatakan kasih-Mu Tuhan buat setiap hidup kami. Oh, kami rindukan Engkau, kami rasakan Engkau. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, ruhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, ruhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Dan biarlah itu yang terus jadi kerinduan kami Tuhan, ada dalam hadirat-Mu, karena kami tahu itulah tempat terbaik, tempat teraman yang kami bisa nikmati bersama dengan Engkau. Kami serahkan TC Gathering ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan berbicara buat setiap kami, dan biar hati kami terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Nah saudara, seperti yang tadi kita juga sudah dengar di bagian opening, hari ini akan jadi sedikit berbeda dengan tema There is no place like home. Itu sebabnya saya hari ini nggak sendiri, tapi ditemani sama teman-teman worship. Mereka yang tadi sudah memimpin kita di dalam praise and worship di TC Gathering hari ini. Nah, saya percaya bukan hanya kami yang ada di sini, tapi juga Anda yang ada di rumah. Sepanjang bulan Januari ini sudah 4 minggu kita sama-sama belajar dari seri khotbah Fresh from the Oven. Nah, emang kalau dengar nama Fresh from the Oven, kita terus jadi rasanya agak mulai lapar gitu. Karena memang ini tema yang sangat menyenangkan untuk didengar. Dan tetapi apa yang kita pelajari sama-sama di sepanjang bulan ini sebenarnya bukan bicara hanya soal makanan jasmani, ya, roti gitu, atau bahkan nasi padang gitu. Tapi ini bicara soal sebuah kesegaran yang Tuhan janjikan, yang kita sudah pelajari sama-sama mulai dari minggu pertama, New Every Morning. Nah, berapa banyak yang ingat bahwa kita belajar tentang kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Lalu kemudian 100% guaranteed, bicara soal bahwa waktu Tuhan itu sempurna. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang menjadi cara dan waktunya Tuhan. Tapi kita tahu bahwa Dia bekerja dengan waktunya yang terbaik gitu. Dan kesetiaannya sungguh terbukti, makanya 100% guaranteed. Dan minggu yang lalu, ya saya masih ingat Alvin di closing juga bicara soal bahwa yang terburuk pada akhirnya sebenarnya tidak seburuk yang Anda bayangkan. Dan kita percaya bahwa waktu kita bertahan, berdoa, dan tetap percaya sama Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan di minggu yang terakhir, yang menjadi juga bagian terakhir dari Fresh from the Oven minggu lalu, kita menerima sebuah pengajaran dengan judul Take a Seat. Karena banyak dari kita nggak sadar bahwa Tuhan bukan hanya hadir buat kita, Dia bukan hanya mengasihi kita, tetapi Dia juga bekerja dalam segala sesuatu dengan kebaikan. Kita bukan hanya menerima yang terbaik dari Dia, but He's actually inviting us to sit on the table. Kayak sekarang kita ini kumpul di ruangan ini, Tuhan mengajak kita menjadi bagian dari keluarganya. As the sons and daughters of God gitu. Dan saya percaya bahwa kalau kita mempraktekkan ini sama-sama sepanjang Januari kemarin dan kita lakukan ini terus dari waktu ke waktu, maka 2022 the year of transformation
Itu yang Tuhan akan genapi dalam kehidupan kita sepanjang 2022. Saya percaya Anda semua yang di rumah juga akan mengalaminya. Nah, hari ini special message dan special service dengan tema yang memang nuansanya lebih oriental dan lebih merah, dengan tema yang tadi di awal Gita sudah sampaikan, there's no place like home. Nah, kalau kita bicara soal there's no place like home, kita semua ini punya latar belakang pasti keluarga yang berbeda-beda ya. Saya percaya nggak semuanya ideal gitu, tapi ada sebuah kerinduan atau sebuah dream buat setiap kita, entahkah masa lalu kita atau masa kecil kita atau keluarga kita itu bentuk dan suasananya seperti apapun, tapi ideally kita semua punya pengharapan bahwa rumah itu tempat yang paling aman, rumah itu tempat yang paling nyaman, rumah itu tempat di mana kita diterima, rumah itu adalah tempat di mana kita bisa jadi apa adanya, rumah itu menjadi tempat di mana kita bertumbuh, bahkan kita menjadi pribadi yang the best version of us gitu. Nah, unfortunately itu nggak selalu menjadi kenyataan dalam realita kehidupan kita. Nah, tapi paling tidak di dalam momen menjelang Chinese New Year ini, kita mau mengingat kembali bahwa one of the key elements, salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita adanya di rumah. Dan saya lebih suka dengan sebutan dalam bahasa Inggris karena rumah dalam bahasa Indonesia kan ya rumah dan rumah gitu. Tapi dalam bahasa Inggris ada house dan ada home. Nah, kalau kita bicara soal house, everybody pasti punya house. Terlepas ukurannya, bentuknya, dan apapun cirinya, tapi ada tempat kediaman. Ya, ada juga apartemen gitu kan. Tapi kalau kita bicara soal home, ini bicara soal suasana, soal sebuah environment, soal sebuah pengalaman yang kita bisa ngalami. Nah, biasanya kalau orang-orang yang merayakan Chinese New Year itu selalu pasti punya ciri khasnya tuh kayak kumpul keluarga besar. Dari kalau kita bicara tuh keluarga besar, apalagi dari kakek, bahkan mungkin udah buyut kali ya, lalu kemudian ada orang tua, lalu anak, cucu, bahkan seterusnya. Biasanya itu tempat di mana semua orang saling kenalan gitu, karena biasanya kan dari tahun ke tahun pasti ada jumlah anggota baru kalau masih muda, tapi habis itu kemudian datang dari paman yang ini, dari tante yang ini dan seterusnya, dan biasanya kumpulnya di kakek, tempat kakek atau di saudara yang paling tua biasanya gitu. Dan kalau kita bicara soal Chinese New Year ini tempat di mana kekeluargaan itu biasanya sangat terasa gitu. Nah, itu sebabnya kenapa hari ini saya pengen berbagi tentang sesuatu yang nuansanya seputar itu gitu, yaitu bicara soal home. Makanya there is no place like home. Harusnya nggak ada tempat yang lebih baik daripada sebuah home atau rumah. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah memang kita benar-benar bisa memiliki home yang demikian? Tentunya kan pasti kita bukan mengejar kesempurnaan gitu ya. Tapi kan kita mau melakukan peran kita yang terbaik kalau kita adalah bagian dari rumah itu. Nah, ada 2 poin yang menarik yang saya mau sampaikan buat kita semua sebagai pembuka. Yang pertama, bahwa every parents was a child. Setiap orang tua pasti pernah jadi anak. Nih, saya ulang sekali lagi nih. Orang tua siapapun, berapapun usia mereka, berapapun anak yang mereka miliki, mereka pun pernah menjadi anak. Artinya, sebagai orang tua, kita tuh pernah punya pengalaman bagaimana kita diperlakukan dan memperlakukan orang yang disebut oleh orang tua. Nah, di sisi yang lain, semua anak pada akhirnya akan menjadi tua, tapi belum tentu menjadi orang tua dalam konteks memiliki anak. Tetapi kita percaya juga bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebenarnya anak itu bukan cuma bicara soal fisik gitu. Saya bisa menganggap Renita di sini sebagai anak rohani gitu, yang saya rindukan untuk bisa bertumbuh sama seperti anak jasmani saya. Karena itulah yang Tuhan mau gitu kan, supaya tidak ada satupun lagi yatim piatu di dalam Tuhan. Dalam konteks bukan hanya secara jasmani, tapi juga secara rohani. Bisa jadi bahkan kita menemukan figur seorang bapak yang Tuhan kehendaki justru lewat keluarga rohani kita. Gitu. Dan ini bukan hanya sekedar bicara soal usia. Nah, orang tua anak
pasti harus ditarik sedikit mundur. Orang tua itu berarti ada peranan seorang ayah dan peranan seorang ibu. Dalam konteks pernikahan berarti ada suami dan ada istri. Ya kayak Renita ini kan akan menjadi calon istri suatu hari gitu kan. Tinggal menunggu masalah waktu. Ya. Nah, bicara soal suami dan istri, tentunya pasti ada skenario yang ideal, ada skenario yang maksudnya yang kurang ideal. Nah, tapi yang kita mau belajar dari firman Tuhan. Nah, kalau tadi yang pertama saya bicara soal bahwa every parents was a child atau were a child. Yang kedua yang saya mau sampaikan adalah bahwa the relationship in Christ-centered family, dalam keluarga yang berpusat Kristus atau keluarga orang percaya, are based on three things. Submission, ini bicara penundukan hati, penyerahan hati, love, kasih, tapi yang ketiga juga penting, respect. Nah biasanya ini yang cowok-cowok, yang pria ini langsung ngangguknya paling kencang di bagian terakhir. Karena memang salah satu hal penting dalam kehidupan seorang pria, seorang ayah, seorang suami adalah ketika dia diperlakukan dengan respect, dengan hormat, dihargai. Nah, sekarang kalau bicara love biasanya yang wanita yang lebih senyum-senyum. Bukan soal masalah sinetron ini gitu kan. Kayak sekarang kan lagi heboh layangan putus gitu. Kemarin ada versi Jawanya, layangan pedot. Nah, itu apa namanya cuma sebutan aja. Nah tapi bicara soal love kenapa? Karena memang kebutuhan utama seorang wanita atau istri atau ibu adalah ketika dia merasa dia dikasihi gitu. Nah, kenapa submission, love, dan respect ini saya tempatkan sebagai pembuka untuk kita bicara soal home? Karena memang ketika salah satu atau bahkan lebih dari satu itu nggak ada, dan itulah muncul terjadinya ketidaknormalan dalam sebuah keluarga. Nah sekali lagi kita nggak lagi mengharapkan sebuah keluarga yang sempurna, karena pada akhirnya toh kita nggak pernah akan punya keluarga yang benar-benar totally perfect. Baik itu keluarga di mana kita lahir di dalamnya, ataupun keluarga yang kalaupun kayak saya maksudnya menikah punya anak, nggak bisa juga saya klaim bahwa keluarga saya sempurna. Karena yang paling bisa menilai kan adalah anak-anak, istri, orang-orang yang ada bersama dengan saya. Nah, kita mau belajar nih sama-sama soal husband and wife. Ya, Renita bisa belajar juga soal the future family gitu kan. Efesus 5 ayat 22-33 dikatakan gini, hai istri, tunduklah kepada suamimu, kepada Tuhan, seperti kepada Tuhan maksud saya. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah perhatikan baik-baik, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dia sendiri. Jadi kita mesti ingat kalau sampai kita amit-amit gitu ya, mukul istri kita, itu berarti kita lagi mukul diri kita sendiri. Nah ini a notes for us, our husbands. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, makanya ada kalimat yang kita sering dengar. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, di summarize lagi di akhir, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi kayak seolah-olah nih semua omongan yang panjang lebar itu di summary, di wrap dalam satu kalimat terakhir ini. Bagaimana suami harus memperlakukan istrinya, bagaimana istri memperlakukan suaminya. Nah, saya simplified buat para suami nih, termasuk saya. Ini bicara bukan hanya untuk Anda yang di rumah, bukan kami semua di sini, bukan teman-teman di sini, tapi juga saya. Yang pertama adalah to lead and protect. Kalau mobil polisinya US tuh biasanya ada kalimat tuh, to serve and protect. Nah, kalau kita nih bicara to lead and protect. Nah, sebenarnya lead juga part of serving gitu. Nah, kenapa lead and protect? Karena sebagai kepala, suami itu bukan berarti sewenang-wenang. To lead means untuk memberikan direction. Makanya kenapa banyak istri kebingungan dan akhirnya banyak orang bilang, wah istrinya lebih mendominasi gitu. Sebenarnya bukan istri lebih mendominasi. Jangan-jangan mungkin suaminya nggak mengambil peran untuk memimpin. Makanya a leader is not about being a boss,
tapi bicara soal gimana memberikan direction yang clear, tahu mau kemana. Ini keluarga kita mau dibawa kemana. Kalau dulu ada lagu, mau dibawa kemana hubungan kita gitu kan. Ini kayaknya harusnya masih tahu lah ya lagu ini ya gitu ya. Hopefully anak yang di rumah juga masih tahu. Tapi bicara soal pernikahan juga sama gitu. Istri akan, bukan berarti bahwa istri cuman dengar terus nurut, bukan. Tapi bicara soal ada pengurapan, ada sebuah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan kasih gitu. Kayak Sansan ini membangun keluarga bersama dengan Patni gitu kan, istrinya dan kedua anak mereka. Tentunya pasti istri dan anaknya ini akan punya sebuah pengharapan bahwa sang kepala keluarga benar-benar menjadi kepala, menjadi pemimpin. Tetapi bukan berhenti sampai di memimpin saja, tapi juga protect. Nah, pernah lihat ini nggak? Kan ada kisah binatang yang nyebrang jalan, bebek atau ayam. Nah, semua orang sama seperti bebek bisa berada di depan dan nyebrang jalan. Tapi the true leader akan memastikan bahwa yang paling belakang nggak ketinggalan dan nggak kececer, apalagi sampai ketabrak. Nah, kenapa makanya lead and protect nggak bisa dilepas? Karena to lead without protecting your followers, ya, it's not a leader. Ada satu kisah yang menarik. Ini memang perlu ditelaah lebih lanjut, tapi beberapa kisah ini berulang-ulang disebutkan tentang kepemimpinannya Adolf Hitler. Semua tahu dong, Adolf Hitler bicara Nazi itu sebenarnya salah satu kepemimpinan yang historical gitu. Karena dia bisa secara masif dan luar biasa menggerakkan orang untuk bisa melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan. Ya, walaupun dalam versinya Kingsman kemarin agak lain sendiri ceritanya gitu kan. Nggak tahu udah nonton belum nih Kingsman? Ya, kasihan dia belum nonton. Tapi buat yang nonton, Adolf Hitler itu ternyata diciptakan gitu tokoh ini untuk menguasai dunia. Nah, tapi dalam kisah aslinya ternyata Adolf Hitler itu adalah kepemimpinannya gini. Submission itu unnegotiable. Jadi kisahnya ada satu kayak orang, entah wartawan atau jurnalis datang ketemu Adolf Hitler terus nanya, Adolf, ya nggak gitu juga nanya gitu kan, Mr. Hitler gitu mungkin gitu kan, apa sih rahasia leadership kamu gitu? Nah, lalu kemudian dia memanggil satu prajurit, dia panggil terus dia perintahkan, oke sekarang maju jalan. Nah, prajurit ini terus bergerak sesuai perintah Hitler. Dan ketika di depan itu ternyata ada sebuah tebing, prajurit ini tidak memperlambat langkahnya, tidak berpikir untuk menghentikannya, dan terus berjalan. Dan untuk menunjukkan apa yang dia maksud, Hitler tidak memerintahkan prajurit untuk berhenti. Which mean, prajurit ini terjun dan tentunya tewas. Buat Hitler, leadership means submission without any reason. Nah, inilah leadership dalam tanda kutip yang tidak disertai dengan protection. Karena dia tidak peduli dengan nasib orang yang dipimpin. Dia cuma taunya orang yang dipimpin harus follow. Nah, saya yakin Tuhan tidak menghendaki kepala keluarga, suami, ayah yang demikian. Dan kalaupun kita pernah ada, dan Anda di rumah mungkin pernah ada dalam sebuah situasi demikian, saya percaya kita bisa berkata, stop hari ini. Kita bisa berkata, it stops here. Anak-anak saya, keturunan saya tidak akan pernah mengalami. Dan saya berdoa dimanapun Anda berada hari ini, kalau Anda mengalami kondisi masa kecil yang seperti ini, kita percaya di dalam nama Yesus, Tuhan bisa memulihkan kita, dan bahkan Tuhan bisa memakai kita untuk memulihkan generasi berikutnya. Yang kedua, dikatakan tadi bahwa, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Nah ini gak main-main. Karena Kristus mengasihi jemaat, seperti minggu lalu saya cerita soal kisah Petrus ditanya sama Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, kata mengasihi dipakai sama Yesus bukan phileo. Phileo itu gini, saya mengasihi Sensen karena dia bisa menolong saya. Sensen kagum sama saya karena saya melakukan sesuatu. Nah, it's because of something. Bahkan suami istri pun seringkali gitu. Makanya ada kisah kalau sekarang itu kan banyak orang bercerai sana sini karena apa? Aku nggak lagi punya feeling, kamu nggak lagi bisa menafkahi aku lah bahkan. Karena it is love based on something gitu. Sedangkan kalau kita bicara kasihnya Yesus atau Tuhan, Kristus mengasihi jemaat, dia bahkan memberikan hidupnya untuk orang-orang yang menyalibkan dia. So husbands, this is really a very tough call gitu. Bahwa kita
diminta untuk mengasihi istri kita sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Artinya mati sekalipun tidak dihargai, memberikan hidupnya, nyawanya, dan melakukan yang terbaik karena kasih kepada istri. Nah, saya tahu pasti kita semua, termasuk Anda di rumah, berpikir, is it possible gitu? Mungkin nggak sih? Nah, saya yakin kalau kita melihat dengan kacamata manusia, impossible. Tapi akan ada sebuah revelation, dan saya yakin ada kasih karunia yang kita akan dapatkan, di mana Tuhan akan memberi kita kemampuan untuk bisa sacrifice some things or some parts of our life, sampai kita tuh bisa berkata bahwa aku rela gitu, kalau ini adalah bentuk aku mengasihi istriku. Dan saya percaya ini kasih karunia Tuhan yang akan memampukan kita semua. Makanya yang kedua dikatakan suami mengasihi istri seperti tubuhnya. Nah, pertanyaannya, ada nggak orang yang nggak mengasihi tubuhnya? Ada. Ketika orang stres dan dia mulai kehilangan pengharapan. Makanya banyak orang kan suka bisa kayak berusaha untuk bunuh diri, ya kan, kalau zaman dulu ya, nggak tahu kalau sekarang nyiletin tangan gitu. Karena dia merasa nggak ada lagi hope buat dia. Nah, artinya sama seperti pernikahan. Seorang yang menyakiti dirinya itu kan karena dia nggak lagi ngelihat ada sesuatu yang bisa diharapkan dalam diri. Nah, begitu juga dalam pernikahan. Saya rasa mungkin itu bicara ketika hubungan rusak, status ada tapi nggak ada lagi komunikasi, nggak ada hubungan, nggak ada lagi sebuah sukacita. Akhirnya kematian itu terjadi kayak pembusukan dari dalam. Makanya sama seperti orang nyelidikin. Akhirnya suami bisa jadi bukannya dia mengasihi, tapi dia justru menyakiti istrinya. Dan itulah yang terjadi dalam kondisi dunia ini. Tapi kita berdoa hari ini bahwa kalau ada di antara kita, bahkan mungkin yang ada di rumah gitu, Anda merasa bahwa Anda justru melakukan yang sebaliknya. Mungkin momen ini akan jadi momen terbaik kalau istrimu ada di sampingmu, engkau bisa menatap dia dan berkata, ampuni saya, maafkan saya kalau saya selama ini nggak mengasihi kamu sebagaimana Kristus mengasihi saya, tapi tolong saya supaya saya bisa melakukan peran saya. Karena bicara soal wife, yang pertama yang penting adalah to help and support. Ingat Tuhan bilang bahwa wanita itu penolong. Nah, helper di sini bukan artinya kayak OB gitu ya. Ini jangan salah nih. Kadang-kadang kita suka pakai help tuh helper gitu. Tapi bicara help, kenapa saya bilang help and support? Karena gini, artinya yang dibantu kan sering kita dengar. Yang dibantu lebih lemah daripada yang membantu. Artinya we need her support. We need their support. Tanpa support istri kita nggak akan bisa jadi orang luar biasa. Makanya katanya ada pernah pertanyaan kepada Barack Obama gitu sama Michelle Obama gitu. Michelle Obama, kalau misalkan Barack Obama, kamu nggak kawin sama Barack Obama, kamu bukan presiden dong. Sebaliknya dia bilang, kalau dia nggak kawin sama saya, dia bukan presiden. Artinya, maksudnya sebenarnya kan dua sisi ya. Kita nggak bilang siapa lebih penting. Tapi what I'm saying adalah, inilah peranan pentingnya seorang istri, to help and support. Dan itu dilakukan dengan poin yang kedua, to respect. Karena sama seperti seorang istri butuh dikasihi, nggak ada anniversary, nggak ada apa-apa, tiba-tiba cuma datang terus bilang, sayang, aku sayang kamu gitu. Nah, itu mungkin sesuatu yang buat kita kadang-kadang para pria, kan lu udah tahu gue sayang lu gitu. Kurang apa? Rumah, mobil, segala macam. Tapi benar gak sih, wanita tuh kayak ngerasa, maksudnya butuh rasa guarantee gitu loh, bahwa aku tuh terus dan masih dan senantiasa dikasih gitu. Nah, saya berdoa dan berharap tentunya lewat apa yang menjadi sharing kami hari ini akan ada pemulihan, ada sikap, ada perubahan cara berpikir dari suami dan istri dimanapun Anda mendengar ini. Dan saya berdoa supaya di Chinese New Year sebentar 2 hari lagi ini ada pemulihan hubungan juga yang terjadi suami dan istri. Dan yang bagian yang kedua yang juga tidak kalah penting tentunya bicara soal parent and children. Karena yang tadi dibilang, children hari ini akan berpotensi besar jadi parents di masa yang akan datang. Dan unfortunately, sebagai seorang manusia sekalipun kita lupa, tapi apa yang kita alami dalam masa kecil itu nempel. Sehingga buat kita untuk berubah dan mendidik atau membesarkan anak-anak kita dengan cara yang berbeda seperti orang tua kita, kadang-kadang nggak mudah.
Sekalipun kita udah baca Alkitab, ikut kelas parenting segala macam, ada beberapa hal yang masih nempel. Nah, makanya hari ini kita mau mengingatkan diri kita kembali. Di dalam Efesus 6 ayat 1-3, terjemahan The Passion Translation, dikatakan menarik sekali ini. Ini mulai dari children. Children, if you want to be wise. Nah, wise itu selalu dekat sama wisdom. Orang pinter banyak, tapi yang berhikmat belum tentu. If you want to be wise, listen to your parents and do what they tell you, and the Lord will help you. Jadi, dengan kata lain, Alkitab mau bilang sama kita gini, waktu kita mendengarkan dan melakukan atau taat kepada apa yang diperintahkan orang tua kita, maka kemudian Tuhan menolong kita. Makanya buat kita yang mungkin ngerasa gini, tapi orang tuaku belum ngerti prinsip firman Tuhan, orang tuaku nggak bener nih gitu. Kita belajar punya hati yang tunduk. Kita nggak mau jadi sewenang-wenang melawan, tapi justru waktu kita punya respon hati kayak gitu, Tuhan yang akan menolong kita, memberikan damai sejahtera, memberikan perdamaian, dan mungkin ini akan saya ceritakan di lain kesempatan, tapi bagaimana ayah saya sendiri yang belum lama ini berulang tahun ke 67 tahun, justru mengenal Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di masa tuanya. Dan hal pertama yang dia bilang adalah salah satu hal yang menjadi bukti bahwa Tuhan itu nyata adalah ketika saya melihat hidup kamu dan keluarga. Dan itu akan jadi sesuatu yang indah sekali. Waktu kita melihat orang tua kita justru melihat Kristus itu lewat hidup kita. Karena orang tua melihat bahwa sekalipun kamu kenal Tuhan, sekalipun kamu tahu apa yang saya lakukan ini bahkan nggak benar, tapi kamu nggak sewenang-wenang, kamu tuh nggak sosokan, tapi kamu bisa punya hati yang tetap tunduk, hormat, dan melakukan apa yang benar, dan membuktikan bahwa apa yang dilakukan sesuai perintah firman Tuhan, itu justru akan berbuah. Dan maksudnya mereka pada akhirnya akan bisa melihat ini. Nah, lalu dikatakan di ayat kedua, for the commandment, karena perintah, honor your father and your mother was the first of the 10 commandments with a promise attached. You will prosper and live a long, full life if you honor your parents. Kamu akan diberkati dan hidup bukan hanya long life, tapi long full life. Artinya hidup yang umur panjang, tapi juga yang penuh. Artinya yang maksimal. Makanya kan kalau istilah di Chinese New Year tuh Kongsi Fa Cai. Itu kan bukan bicara soal selamat tahun baru. Ini sejauh yang saya tahu selamat tahun baru harusnya Xin Nian Kuai Le. Karena kan bicara selamat tahun baru, Happy New Year. Tapi Kongsi Fa Cai itu bicara supaya kamu tuh dibuat berhasil dan penuh dengan kelimpahan berkat. Nah, saya mau beritahu buat kita sebagai orang percaya, Kongsi Fa Cai kita akan terjadi waktu kita honoring our father and mother. Percaya bahwa waktu kita menghormati orang tua kita, berkat Tuhan nggak berkesudahan. Makanya sering dibilang, surga ada di telapak kaki ibu dan bapak sebenarnya. Karena waktu kita mengasihi dan menghormati orang tua kita akan menikmati berkat Tuhan. Karena itu perintah Tuhan. Makanya satu sisi kita nih sebagai kalau kita jadi orang tua, kita belajar untuk mengerti bahwa anak itu akan menghormati orang tuanya. Karena apa? Kita mesti ngerti. Pertama, karena itu sesuatu yang benar, the right thing to do. Coba deh kita lihat, nggak ada satupun hukum, undang-undang, bahkan kebudayaan manapun yang bilang gini, anak lawan orang tua. Kan nggak ada. Ini kayak common law gitu, universal law. Bukan hanya dalam firman Tuhan. Tapi kita jelas tadi membaca bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi, this is the right thing to do. Yang kedua, tadi yang saya sudah sampaikan, it is commanded. Diperintahkan, kita diperintahkan. Dan dalam perintah itu bukan hanya perintah, tapi mengandung janji. Waktu kita diperintahkan dan kita taat, maka kita akan menerima berkatnya. Dan yang ketiga, ini yang akan menolong. Nah, kita sebagai orang tua nih peranannya. Kalau mereka tuh melihat teladan. Akan lebih mudah buat anak kita itu hormat sama kita sebagai orang tua. Kalau mereka melihat bahwa kita sebagai orang tua hormat sama kakek neneknya. Benar gak? Karena kita sering dengar nih, anak-anak tuh bukan cuman mendengar. Mereka lebih banyak melihat. Sama kayak kalau saya ngajarin anak saya, jangan teriak gitu. Nah yang mereka dengar jangan teriak, tapi yang mereka lihat bapaknya teriak gitu. Jadi agak sulit gitu. Jadi mereka kayak lebih memperhatikan kelihatan. Makanya gini, kalau makan tuh jangan berantakan, tapi kita makan berantakan. Jadi maksudnya they understand more of the examples rather than the instruction. Mereka lebih melihat dan memahami
Mereka lebih memahami apa yang mereka lihat sebagai contoh dan teladan daripada yang cuma didengar. Makanya penting buat kita untuk memudahkan supaya anak-anak kita tuh lebih nggak terlalu sulit gitu loh untuk bisa taat dan hormat sama kita. Ya kita yang jadi model buat mereka gitu. Terlepas dan bagaimanapun orang tua kita, sekalipun mereka belum kenal Tuhan. Nah di sisi yang lain, ini yang penting sebagai orang tua. Walaupun di ayat ini dalam Efesus 6 ayat 4 disebutnya fathers, tapi menurut saya ini bukan cuma bicara spesifik gitu. Walaupun memang sebagai bapak kita ini lebih punya peranan gitu. Dikatakan fathers, don't exasperate your children, but raise them up with loving discipline and counsel that brings the revelation of our Lord. Loving discipline, jadi artinya nggak bisa cuman semua boleh. Makan ini boleh makan. Makan yang jeroan terus makan gitu. Enggak gitu kan. Tapi ada disiplinnya juga. Makan harus sehat. Tapi juga ada counsel yang memberikan revelation. Dengan kata lain gini loh. Fathers itu harusnya punya pemahaman bahwa setiap anak dalam level yang berbeda-beda. Baik usia, pengertian, dan lain sebagainya. Dan stage kehidupan. Understanding-nya beda-beda. Pengajarannya atau apa yang dilakukan terhadap anak itu juga disesuaikan. Sama kayak nggak mungkin Renita misalkan waktu masih lagi kecil, umur baru 10 tahun, terus disuruh belajar naik mobil gitu. Itu yang gila bukan anaknya kan, bapaknya. Tapi sebaliknya juga kalau orang dewasa, maksudnya anak yang sudah beranjak umur tapi diperlakukan dengan ketat gitu. Anak umur, misalkan kayak Renita nih, usia udah sekian gitu kan, nggak usah disebut lah ya umurnya gitu. Dan maksudnya tapi pulang gitu, terus maksudnya dimarahin sama mamanya, terus dispeng gitu. Pantatnya kan nggak make sense gitu, udah nggak zaman ya. Makanya dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan gini, didiklah orang muda atau anak-anak menurut jalan yang patut baginya. Nah kata patut tuh artinya sesuai gitu, disesuaikan, termasuk juga anak rohani. Masa orang yang udah jadi orang Kristen begitu lama terus kita ajarinya dengan cara-cara yang nggak make sense gitu. Kamu lapor tiap hari ya, baca ayat apa hari kan nggak gitu juga. Ada kepercayaan yang kita harus berikan gitu. Nah saya percaya gini loh, bahwa nanti nih, biasanya kalau lagi kumpul keluarga bersama kelihatan nih. Gimana gaya orang tua kelihatan. Tingkah laku anaknya, bapaknya ngelihatnya gimana, mama yang ngelihat gimana. Karena ini semua kan bicara kebiasaan yang nggak bisa hilang. Makanya ada ada 3 hal penting yang saya mau sampaikan sebagai penutup. Bahwa sebagai parents, kita di-expect untuk yang pertama, encourage. Nggak ada satupun anak yang akan bilang bahwa encouraging words from their parents itu nggak matters. Gimana pun juga kita sebagai anak akan selalu bilang ketika orang tua kita bilang I'm proud of you, well done. Itu tuh nggak akan bisa digantikan sama bos atau siapapun lah di kantor. It's very important. Yang kedua adalah peranan kita adalah to nurture. Nurture tadi itu yang patut baginya, yang membesarkan yang proper, yang sesuai gitu. Jadi sesuai stage-nya, sesuai yang patut baginya. Dan yang ketiga adalah empower. Nah ini yang kadang kita suka lupa. Empower tuh bicara bukan cuman equip. Equip tuh kayak dia jadi bisa gitu. Empower tuh gini, saya akan empower Renita. Sehingga dia bukan hanya bisa melakukan apa yang saya bisa lakukan. Bahkan akan lebih baik daripada saya. To be more successful, to be more excellent. Bahkan dalam bidang yang sama. Jadi orang tua itu kita nggak boleh punya spirit competition gitu sama anak. Termasuk rohani. Artinya kalau orang-orang yang kita pimpin ini kayak teman-teman semua gitu jadi lebih baik daripada pemimpinnya, that's dream come true. Karena the true leadership will expect something better for the next generation, for the followers gitu. Dan saya rasa kalau orang tua punya spiritnya kayak gini, anak-anak tuh akan bisa lebih ekspresif dan lebih kreatif nantinya. Nah, pada akhirnya ya ini obrolan kita dan sharing kita hari ini, saya berharap dan berdoa ini bukan cuma jadi sebuah sharing semata, tapi prinsip-prinsip firman Tuhan yang di dalamnya itu membuat kita jadi realize bahwa ketika husband and wife melakukan roles-nya dengan tepat di rumah, ketika parents and kids dan children juga demikian, there is no place like home. Dia akan jadi the best place gitu. Dan tentunya sekali lagi nggak ada yang perfect. We are not aiming for perfection, but we will pursue excellence. We will go extra mile supaya keluarga, rumah yang kita bangun ini menjadi yang terbaik sebagaimana yang Tuhan rancangkan. Dan
kita percaya oleh kasih karunia Tuhan, kita semua akan menjadi orang-orang yang bisa fulfill. Jadi ayah, jadi suami, jadi anak, jadi orang tua yang terbaik sebagaimana yang Tuhan kehendaki. So this coming holiday, ya ini udah merah-merah semua. We want to not just celebrating the new year, tapi kita juga mau celebrating the idea of family yang Tuhan kasih. Bahwa beranak cucu, bertambah banyak, kuasai bumi dan penuh itu. Supaya gambar Kristus itu ada dalam setiap rumah tangga, ada dalam setiap keluarga. Dan ini yang kita rindukan lewat menjalankan, menghidupi, dan melakukan, mempraktekkan prinsip-prinsip yang tadi kita bahas ini. Kita akan melihat ada keluarga-keluarga, ada pernikahan-pernikahan, ada hubungan suami istri, ada hubungan orang tua dan anak yang kemudian dipulihkan. Sehingga bukan hanya, apa katanya tadi, Sineng Kuala tahun baru, bukan hanya Kongsi Facai, artinya ada penuh kemakmuran dan kesejahteraan, tapi juga ada Wanse, artinya semua harapan dan, ini saya nyontek juga sih, semua harapan dan impian dapat terpenuhi. Senti Cienkang, semoga sehat selalu, dan saya percaya bukan cuma jasmaninya tapi juga rohaninya gitu. Nien Nien Yugi katanya, saya mudah-mudahan nggak salah bacanya, supaya tiap tahun tuh apa yang dihasilkan, zaman dulu panen kan, sekarang kan berkatnya melimpah ya kan, pekerjaannya, bisnisnya, tradingnya, investmentnya semua melimpah gitu kan, dan sui sui ping an, supaya selamat semuanya. Dan saya percaya gini loh, bahwa ini kita bersyukur karena the real ping an sudah kita dapatkan di dalam Tuhan. Haleluya. Tapi kita juga berdoa supaya bukan hanya keselamatan yang semata di situ, tapi yang kita kerjakan dan kita realisasikan, kita melihat bahwa keluarga, pernikahan, hubungan suami istri, hubungan orang tua, dan bahkan keluarga besar sungguh-sungguh boleh merasakan kasih, kuasa, dan damai sejahtera Tuhan itu nyata di tengah-tengah rumah. So, setiap keluarga akan berkata, there is no place, gak ada yang terbaik like home. Bapak, hari ini kami berdoa, kami menyerahkan setiap anak-anakmu, dimanapun mereka berada, mereka yang sedang menonton, mereka yang sedang menyaksikan, dimanapun mereka berada, supaya ketika mereka mendengarkan firman Tuhan ini, dan kemudian melakukannya, mereka akan menikmati buah yang terbaik. Ada hubungan pernikahan yang dipulihkan, ada hubungan orang tua anak yang dipulihkan, ada keluarga-keluarga yang direstorasi, dan kami akan melihat bahwa the true home, the Christ-centered home, keluarga yang sungguh-sungguh sebagaimana apa yang Tuhan rancangkan, keluarga yang berpusatkan Kristus, boleh digenapi dalam kehidupan setiap anak-anakmu. Kami serahkan Tuhan, keluarga kami, saat ini dimanapun Anda berada saat ini. Mari bawa keluarga kita, pernikahan kita, serahkan kepada Tuhan, dan percaya bahwa ketika God is the center of our family, ketika God is the head of our family, ketika Dia menjadi pusat dan menjadi kepala atas keluarga kita, dan kita melakukan apa yang jadi perintahnya, maka akan ada keluarga-keluarga dan rumah tangga, the real, the true home, yang benar-benar membawa transformasi dan bahkan menjadi berkat buat banyak keluarga lainnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kami semua, keluarga kami semua, bahkan orang yang kami kasih, dan semua anak-anakmu yang menonton dan menyaksikan dimanapun, dan keluarga mereka, semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah kasih dan kuasa Tuhan sungguh-sungguh mengubahkan, mentransformasi, sehingga Christ-centered home digenapi dalam setiap keluarga dan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Hari ini kita benar-benar diingatkan betapa pentingnya our home to be Christ-centered, di mana suami istri dan orang tua anak membangun hubungan dan menjalankan peranannya masing-masing sesuai rancangan Tuhan yang indah. Thank you Pastor Bambang for sharing the message today. Anda dapat membagikan link YouTube channel TC Gathering hari ini dan menuliskan juga insight yang Anda dapatkan di kolom komen. Don't forget to subscribe our YouTube channel Transformation Church Indonesia to get the latest message and inspiration. Mewakili Transformation Church, saya mau mengucapkan Gongxi Facai, Xinian Kuai, Wan Shi Ruyi, Shen Ti Jiankang. Dan sebelum mengakhiri TC Gathering hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan bagi setiap kami. Layak dipuji, disembah,
There is no place like home. Itulah yang menjadi doa dan pengharapan kita bahwa setiap rumah tangga, setiap keluarga, setiap rumah home yang kita miliki menjadi tempat yang terbaik, tempat yang teraman, di mana kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan itu boleh dinikmati dan dirasakan oleh setiap anggotanya. Saya percaya oleh kasih karunia, apapun peranan kita di rumah, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, apapun itu kita percaya Tuhan akan memampukan kita semua. Sehingga ketika kita melakukan sesuai firman-Nya, transformasi terjadi dan digenapi di dalam setiap home kita semua. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri TC Gathering hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi yang mengasihi saudara dan saya dan sudah mengaruniakan anaknya yaitu Yesus Kristus yang memberikan keteladanan, mengasihi tanpa syarat. Dan biarlah kita semua belajar juga mengasihi seperti Dia sudah mengasihi kita. Dan kuat kuasa penyertaan dan pertolongan daripada Roh Kudus yang akan memampukan setiap kita untuk menjalankan peranan kita dan melakukan peranan tersebut sesuai dengan firman Tuhan. Buat setiap kita yang menerima berkat pengutusan dan juga mau untuk sama-sama melakukannya dengan setia, kita sama-sama katakan amin. Happy Sunday and God bless you.